modal pertama kali sampai kita akhirnya belajar bikin brand sendiri ya, misalkan beli kain sendiri dan lain-lain. Waktu itu tuh aku ingat banget pinjem uang suami aku 10 juta. Di tahun 2016, 17 gitu. Karena awal mulanya tuh aku juga sambil kerja. Namanya mukena itu seasonal ya. Di musim Ramadan dan Lebaran pasti akan lebih tinggi, dan selainnya itu bukan dibilang pasti tapi very likely itu di bawah itu gitu ya, karena kan namanya juga kebutuhan alat sholat gitu ya. Di kisaran angka ratusan juta sih itu, tapi seasonal itu berubah-berubah sih, itu tergantung dengan waktunya itu gimana, tapi kita selalu maintain selalu di angka ratusan juta sih. Aku pribadi punya prinsip, ini bisnis mukena aku harus menjalankannya secara syariah gitu ya, dimana aku menghindari peminjaman dengan ada unsur ribanya dari pihak-pihak tertentu gitu, sehingga aku explore juga nih. Salam kenal, saya dengan Desi Suryani, usia saya 33 tahun, terus kesibukan saya ini sebagai mompreneur. Kenapa aku lebih senang bilang mompreneur? Because I'm becoming a mom first and then an entrepreneur later gitu. Jadi kayak buat aku mom dulu baru entrepreneur seperti itu. Usaha aku itu adalah one stop solution premium prayer set. Jadi kalau dibilang mungkin awal mulanya cuma kayak dagang mukena atau dagang alat sholat. Tapi kalau kita cuma pakai kata-kata kayak gitu kan nggak ada unique selling proposition-nya nih gitu. Kalau kita pakai one stop solution premium prayer set, focusing untuk menjual mahar, gifting untuk diri sendiri serta orang-orang yang tersayang, seperti itu. Jadi gini, awal mulanya tuh ada peluang ditawarin sama kenalan kita untuk berjualan seperangkat alat sholat mendekati bulan Ramadan. Nah, waktu itu aku memang aspirasinya itu ingin jadi pengusaha nih gitu kan. Lalu, boleh deh coba-coba gitu ya. Sistemnya waktu itu kita dipinjemin barangnya dia, maksudnya nggak harus modal apa-apa, benar-benar modal 0 rupiah gitu. Lalu kita fotoin aja, karena kita tanya, ini udah pernah dijual secara online belum? Oh belum, aku cuma jualan orang-orang tetangga-tetangga atau orang-orang yang dikenal aja. Ya udah kalau gitu nih aku izin fotoin, lalu aku posting online ya, aku tawar-tawarin secara online. Iya gitu, jadi memang awal mulanya itu berjualan alat sholat mendekati bulan Ramadan, which is very likely kan bagus ya respons dari market karena mendekati bulan Ramadan jualan alat sholat gitu. Itu sih awal mulanya kita bikin si Moi Shop itu. Di 2015. 2015 berarti istilahnya jadi reseller gitu ya? Betul, istilahnya aku tuh reseller waktu itu. Tapi waktu itu mukena rayon biasa, mukena rayon yang pada umumnya aja, misalkan atasnya pattern, bawahnya polos, seperti itu. Gitu. Jadi awalnya dari reseller, terus habis itu sampai punya brand sendiri seperti sekarang, itu perjalanannya gimana? Oke, jadi perjalanannya itu karena kita itu jualan alat sholat, nggak aneh bahwa kita ini seasonal. Jadi kayak menuju 3 bulan menuju Ramadan, Lebaran itu akan penjualannya sangat melonjak, sangat tinggi. Nanti di hari-hari setelahnya kita surviving banget gitu. Pada masa itu ngerasain banget dari yang awalnya orderan ramai sampai tiba-tiba nggak ada orderan satupun seharinya gitu ya. Tapi sesekalinya ada orderan, mereka itu bilang, iya ini buat mahar, lucu, cantik gitu. Terus ada sejadahnya sekalian juga nggak kak? Gitu. Jadi kita mendengar apa kebutuhan dari customer kita, apa kebutuhan market kita. We speak to our customer. Dari situ jadi kita melakukan diversifikasi, menambah produk-produk baru, melengkapinya, dan kita juga setelah kita lengkapi, kita akhirnya kukuhkan nih unique selling proposition kita apa sih? Apa yang membedakan produk kita dibandingkan produk orang-orang lain, seperti itu. Jadi karena nomor satu mereka happy dengan kualitas produk kita. Mereka ngerasain, ini kok bagus, ini kok cantik. Misalkan mereka ngasih buat orang lain, buat ibunya, buat kerabatnya, mereka ngerasa puas gitu. Jadi itu sih yang membuat orang-orang tuh akhirnya keep coming, nanyain lagi, bener-bener word of mouth-nya tuh luar biasa banget. Awal mulanya tuh seperti itu. Sampai kita ngerasa kayak, ini mereka tahu dari mana? Iya nih kemarin teman aku nikah, aku ngeliat dia bagus gitu. Aku direferensiin sama teman aku gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat kita ngerasa kayak, oke nih kita harusnya bikin brand aja ya. Karena kebutuhannya valid nih gitu. Terus kembali waktu aku mau menikah, aku juga
mencari seperangkat mahar alat sholat tuh susah gitu. Aku harus ke pasar di Tanah Abang, pasar Tasik gitu ya, atau teman-teman aku ada yang nitip ke pasar di Padang untuk kebutuhan mahar mereka gitu ya, karena pengen punya mukena yang cantik gitu. Akhirnya aku ngeliat kayak, wah valid nih ya marketnya gitu. Kok kayaknya belum ada top of mind untuk mukena mahar gitu. Kayaknya bisa nih Moi Shop menempati diversifikasi itu gitu ya. Menempati unique selling proposition itu gitu. Akhirnya kita kayak ya udah deh, kita kukuhkan namanya gitu ya. Waktu itu masih Moi Shop gitu ya. Terus di Shopee kita tambahin aja Moi Shop mukena mahar gitu. Jadi biar orang tuh kayak pokoknya ngikat banget di kepala tuh namanya si Moi Shop mukena mahar itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan nggak hanya mahar juga, mereka gifting buat orang-orang, buat dirinya sendiri kayak, ih seneng banget aku dapet paket dari Moi Shop, misalnya packagingnya bagus, cantik, jadi mereka merasa menghadiahi dirinya sendiri ya gitu. Jadi karyawan aku itu terakhir sekitar 12-an ya. Dari tadinya berdua doang tuh sama kakak aku, bungkus-bungkus paket gitu. Ya, bukan angka yang kayaknya tuh wow, tiba-tiba udah 1.200 orang, bukan yang terlalu fantastis ya. Maka aku tuh ingin memberikan contoh tuh juga, nggak harus tuh kita tuh cepat-cepat, nih mau cepet-cepet mau kemana, nih mau ngapain gitu, kasar kayak gitu. Yang penting kita tuh running our day-to-day activities tuh with purpose gitu. Itu sih menurut aku jauh lebih penting dan sustain gitu ya, nggak yang wah menggebu-gebu tiba-tiba kayak udah capek lagi gue udah nggak kayak gitu. Tadi kan dibilang dari reseller nol, misalnya modalnya 0 rupiah Benar, gitu ya, benar. sampai punya brand seperti sekarang itu kan pastinya ada modal yang harus dikeluarkan kan? Betul. Nah itu kira-kira waktu itu keluarin modal berapa kan? Modal pertama kali sampai kita akhirnya belajar bikin brand sendiri ya, misalkan beli kain sendiri dan lain-lain. Waktu itu tuh aku ingat banget pinjam uang suami aku 10 juta. Di tahun 2016, 17 gitu. Karena awal mulanya tuh aku juga sambil kerja. Ketika running bisnis ini, ketika awal mula foto-foto produk Moi Shop itu aku masih kerja di salah satu IT company lah di Indonesia gitu ya. Itu di tahun 2016. Ya aku agak lupa sih 2016, 2017 gitu. Berarti 1 tahun doang dari yang kakak jadi reseller. Betul, karena kan nunggu aku resign dulu dari kantor waktu itu. Jadi waktu itu dari dimodalin suami. Iya. Kakak sendiri kan? Enggak gitu kayak ya udah aja. Itu untuk Beli kain. Oh, Beli kain. Waktu itu beli kain. Produk sendiri. Iya. Terus harganya itu waktu itu dijual berapa kak? awal mula tuh dulu yang mukena biasa banget ya. 275 apa 300 ribuan ya. Aduh lupa banget sih, dulu lupa banget gitu. Sebelum yang kita pakein renda dan lain-lain itu ya gitu. Itu sekitar 200-300an kayaknya ya. Masuk udah premium. Waktu itu belum, pokoknya yang penting nyaman dan kualitasnya bagus aja. Begitu mulai sering ada demand untuk mahar, barulah kita positioning premiumnya tuh lebih dipikirkan lagi segala macamnya. Sampai ke packaging, awal mulanya juga kita cuma pakai dibungkus plastik, dibungkus pakai kantong spoonbone aja. Terus abis itu dibungkus cuma pakai kayak plastik tas spray kayak gitu-gitu lah gitu. Kita juga terus mendengar customer bertransformasi, enggak yang awal mulanya tuh langsung fancy dandy gitu, enggak gitu. Kita benar-benar starting from small, kita mampunya apa. Jadi kayak bener-bener pelan-pelan transformasi, revolusi, ya perbaikan, improvement itu sih yang mungkin customer lama pun akhirnya mungkin ngelihat dari harganya 200-an sampai akhirnya sekarang agak lebih di range rata-rata standarnya di 500-an, mereka make sense gitu. Oke, di Moi Shop itu dari mulai kalau buat aksesoris sih mulai dari 100 ribuan ada ya. Tapi kalau mau kena dari 200 ribu sampai 1,8 juta. Jadi kita walaupun menyasar market A dan AB kan semua, tapi kan ada budgetnya masing-masing ya. Gitu. Kita pengen bisa mengentertain mereka sih begitu. Lalu begitu juga halnya dengan mukena gitu ya. Untuk yang daily kita bisa shoot harga murah gitu ya, di harga 275 itu untuk yang travelnya. Terus ada yang printing, tentu ada harganya juga berbeda walaupun dia traveling itu di harga 400-an. Terus ada yang travel tapi silk, bukan yang bahan soft parachute. Kalau yang silk itu di 300-an. Terus untuk yang mukena renda, masuk ke mukena renda start from 500
sampai 1,8 juta gitu. Itu ada yang 500.000, ada yang 850.000, ada yang 1,8 juta itu yang pre-scale. Jadi kita juga mencoba untuk memberikan variasi harga ya, supaya market merasa ada pilihan nih gitu ketika kesini. Namanya one stop solution, masa cuma satu tipe yang dijual gitu kan. Nah untuk untuk produksinya lagi itu berapa bulan sekali Kak? Nah jadi gini, karena kita seasonal, kita tuh juga ada yang menyiapkan stok nanti buat Ramadan Lebaran. Itu dari 6 bulan sebelumnya udah kita lakukan gitu ya. Ada yang memang kebutuhan kecil-kecil, itu tadi kecil-kecil bootstrapping gitu ya, dari profit yang kita punya, kita launching inovasi A, B, C dengan jumlah-jumlah kecil. Nah itu sih setiap 2 bulan sekali ya, kita sebulan sekali sih ada yang di launching ya, produk launching. Setiap bulannya sih pasti selalu ada produk baru gitu. Jadi kayak terus kita bikin hype-nya gimana, tim marketing akan mikirin ini kita akan launchingnya gimana, kontennya akan kayak gimana, building the excitement-nya seperti apa. Kecil-kecil sih, kita juga ngeliatin brand besar aja ya, gimana sih mereka tuh mau produk launching gitu kan. Terus kita coba aplikasikan semampu kita gitu. Itu sih aku tekankan ya untuk bisnis UMKM itu, lakukan apapun itu semampu kita dulu gitu. Nggak usah terlalu memaksakan, wah sampai harus ngutang sana sini ribet yang akhirnya bikin kita pening gitu ya. Tapi planning terus kita aplikasikan semampu kita dulu aja gitu. Nanti sambil kita lihat, nanti lama-lama juga orang akan notice gitu ya, dan dengan izin Allah tentunya akan diizinkan tiba-tiba menjadi besar sih gitu. Karena benar-benar ketika aku bikin bisnis Mo Shop ini, aku tidak pakai bisnis plan apa-apa, yang cuman kayak ya udah nih mendekati seasonal Ramadan, ada yang ngajakin, ada yang nawarin jualin mukenanya dia gitu, kayak ya udah hayu gitu. Bener-bener menurut aku sih barokah banget dari Allah ya gitu, yang kayak nggak pakai bisnis plan apa-apa tiba-tiba jadi besar. Jadi justru ketika kita pandemi jadi besar banget tuh kita terkaget-kaget sendiri gitu, kayak wah ini udah gede nih gitu ya. Nah, terus omset yang didapat sekarang kira-kira? Oke, jadi omset itu sebagaimana tadi aku udah bilang, namanya mukena itu seasonal ya. Di musim Ramadan dan Lebaran pasti akan lebih tinggi, dan selainnya itu bukan dibilang pasti tapi very likely itu di bawah itu gitu ya, karena kan namanya juga kebutuhan alat sholat gitu ya. Di kisaran angka ratusan juta sih itu, tapi seasonal itu berubah-berubah sih, itu tergantung dengan waktunya itu gimana, tapi kita selalu maintain selalu di angka ratusan juta sih gitu. Iya, per bulannya begitu. Jadi kita itu kalau ngelola omset itu ada namanya weekly cash management gitu ya. Jadi semuanya itu dilakukan secara weekly gitu. Nanti udah ada nih kan plannya gitu. Misalkan buat bayar penjahit, buat belanja kain, buat biaya operasional, buat biaya marketing, buat biaya whatever lah yang lain-lainnya gitu ya. R&D itu juga ada gitu. Jadi itu udah ada plannya sih, dan itu kita lakukan secara weekly. Weekly itu biasanya setiap Sabtu itu kita akan weekly kinerja tim, sales performance, abis itu plan production, terus abis itu marketing insight, itu kita lakukan di hari Sabtu. Jadi kita Sabtu masuk setengah hari. Kenapa ada Sabtu? Karena kakakku kerja gitu. Jadi dia Sabtu tuh free time, dia bisa ikutan ngontrol bisnis ini gitu. Nanti hari Senin tim finance, head of finance akan melakukan weekly cash management itu gitu. Sambil ngeliatin kondisi cashnya gimana sekarang, apa yang bisa dilakukan. Kayak campaign jangan terlalu mahal nih ya, ini bukan lagi momen payday atau tanggal kembar, jadi ini agak diturunin dikit harganya gitu. Ini nanti dinaikin menuju tanggal kembar, menuju payday gitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk biar bisa lebih dinamis, setiap minggunya kita pasti melakukan weekly cash management dan weekly meeting gitu. Jadi decision makingnya itu cepat gitu, nggak sebulan gitu, itu kan terlalu lama ya gitu. I'm not that strong into numbers gitu ya, I'm not that strong into finance, tapi bodo amat juga nggak boleh. Bodo amat nggak boleh, kita harus tetap bisa baca laporan keuangan ya, jangan sampai juga jadi dibodoh-bodohin atau gimana gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu sih yang kita embrace, dan kita harus tahu strength kita masing-masing apa, dan tidak perlu semuanya jadi super power gitu di situ gitu. Ya bagus sih kalau bisa semuanya, itu bukan berarti juga hal yang jelek ya gitu, tapi lebih kayak ke jadi embrace aja sih strength-nya masing-masing gitu ya, supaya kita juga bekerja sesuai kemampuan kita dan tidak burn out sendiri ya gitu akhirnya gitu sih.
gimana caranya mengatur keuangan biar omsetnya ini bisa tetap stabil gitu, untuk bagi untuk gaji karyawan lah, gitu. Ya. Jadi nomor satu kan pasti setelah kita tahu nih harga produksian berapa gitu ya, kita kan akan riset nih gitu. Kita, ini kurang lebih kita punya data buat gaji karyawan berapa persen, buat sewa tempat, buat ads, buat operasional yang lain-lainnya itu berapa persen gitu. Nah dari situ kita udah punya data, lalu kita masukin nih, harga jualnya akan kita lempar kurang lebih segini, inilah kurang lebih profit kita akan berapa persen gitu. Itu kita udah planning lah ya gitu. Idealnya bisa nge-hit angka segini nih gitu ya gitu. Jadi untuk memanage itu biar aman, nomor satu kita harus punya data, berpegangan sama data. Nanti dari situ kita tentukan, yaitu tadi misalkan dari operation saya mau ngambil berapa persen, untuk gaji karyawan berapa persen, untuk marketing berapa persen, untuk profitnya sendiri kita mau berapa persen gitu. Itu sih yang kita coba jaga ya gitu. Kalaupun kita mau diskon, oke, batas diskon maksimum segini persen deh gitu. Karena Moishop sendiri itu tadi kita dengan kualitas produk premium, kita tidak mengambil faktor pengali harga jual yang setinggi itulah gitu ya. Yang penting kita rasa ini cukup aja dulu buat kita up and running the business. Jadi di bisnis ini aku belajar being honest, being genuine sama diri aku sendiri gitu ya, sama orang-orang yang bekerja sama dengan aku. Punya ambisi bagus, harus dijalankan, plan harus ada terus. Tapi ketika kita bereksekusi, pastikan eksekusinya itu berjalan dengan full of preparation yang baik, hasilnya lillahi ta'ala gitu. Maksudnya biar kita tuh nggak gila gitu, maksudnya nggak yang tertekan gitu. Dari omset yang sudah didapat, apakah dari kakak ini ada menginvestasikannya gitu? Kalau ada investasi apa? Oke, investasi yang penting di Moishop itu dari omset yang udah didapat, nomor satu tadi R&D produk. Ya kan, kita mau melakukan diversifikasi apa lagi nih, kita mau inovasi apa lagi nih, kita mau menawarkan apa lagi yang segar buat market gitu ya. Lalu investasi yang kedua adalah marketing activities. Kita melakukan ads, itu kan ada A/B testing misalnya, itu pun kita embrace banget tuh. Ini coba kreatifnya seperti apa, itu juga kita tes juga gitu ya. Lalu di human resource pun kita invest di expertise orang-orang yang memang sekiranya kita anggap bisa membantu meningkatkan performance bisnis kita gitu. Dari Kak Desi ada mindset keuangan yang dipegang? Mindset keuangan yang dipegang? Iya, itu nomor satu harus dilakukan secara permodalannya harus benar ya gitu. Jadi secara syariah itu gitu. Permodalannya harus benar. Terus habis itu tunaikan kewajiban ketika memang udah waktunya bayar vendor, ya ayo cepat harus bayar vendor. Waktu bayar penjahit jangan molor-molor, waktu bayar gaji jangan molor-molor, waktunya mengeluarkan sodakoh ya jangan molor-molor. Jadi bayar semuanya secara tepat waktu gitu ya. Kalau untuk teknisnya adalah mindset keuangannya itu tadi weekly cash management gitu. Jadi setelah tahu nih dinamikanya seperti apa di weekly meeting, habis itu ada weekly cash management kan untuk memplanning lebih detail pengeluarannya apa saja, do's and don'ts-nya apa saja berdasarkan weekly meeting decision itu gitu, dan kesanggupan kita gimana gitu. Karena kita tuh mengelola crowdfunding permodalan itu pakai syariah investment, di mana crowdfunding kenalan-kenalan kita gitu ya, kita bikin kerjasama, kita ajakin kerjasama untuk menjalankan bisnis Moishop ini gitu. Karena namanya usaha retail kan kita harus punya modal besar ya gitu, dan kita ya nggak mampu kalau harus membiayai itu semuanya sendiri. Dan aku pribadi punya prinsip, ini bisnis mukena, aku harus menjalankannya secara syariah gitu ya, dimana aku menghindari peminjaman dengan ada unsur ribanya dari pihak-pihak tertentu gitu, sehingga aku explore juga nih gitu, dalam Islam ada kok cara permodalan kerjasama yang syariahnya tuh bener gitu ya gitu. Kita exercise, kita pelajari dari kelas Ustadz Du Condro pada saat itu untuk gimana sih sistem bisnis syariah ini gitu ya. Terus kita running, kita coba gitu ya, kita exercise, ada murobahah, ada mudorobah gitu. Nah dari situ
kita bikin perjanjiannya tentunya gitu ya, kita juga nah pertama-tama kita coba dulu, oh gimana sih ikutan sistem bisnis murabahah ini gitu, kita lakukan, oh seperti ini yang harus kita jaga, ini guidelines-nya, arahannya gitu ya, sehingga kita selanjutnya setelah kita jalani, oh oke, ini aman, bismillah bisa, terus kita coba tawarkan ke sekitar gitu ya, ke kenalan-kenalan kita gitu, ini kita ada peluang investasi gitu ya, nanti akan kembalinya segini persen, ini akadnya, terus ada kita makanya waktu itu hire tim legal untuk memastikan muamalah akad ini nih berjalan secara aman lah gitu ya, koridornya orang pun menitipkan uangnya itu tidak deg-degan lah gitu, kasarnya seperti itu sih. Jadi kita benar-benar mencoba mengusahakan mencari barokah dari usaha ini tuh dijaga banget gitu ya, karena nomor 1 kita menjual alat sholat, nomor 2 kita mencari sustainability bisnis sih. Aku nggak pengen cepat terkenal, cepat surut gitu ya, karena terbebani hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dan kita pikir dengan Allah mengizinkan orang-orang sekitar kita mempercayakan uang dinginnya mereka di kita, itu suatu bentuk barokah juga buat kita gitu ya. Dan kita berharap Allah akan membantu kita terus gitu ya untuk mempercayakan si bisnis ini nih bisa terus-terusan memberikan barokah nilai tambah buat kita sendiri tentunya, dan juga buat orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Nah, gimana sih strategi pengembangan dari bisnisnya ini? Misalnya ada target setiap bulan nggak atau? Oke, target setiap bulan sih pasti ada ya. Strateginya itu sendiri juga kita nomor 1 gini, menentukan unique selling proposition kita apa, kita mau berjualan di market apa gitu ya. Dengan kita menentukan itu, pastikan cara berjualannya juga berbeda gitu ya. Lalu juga campaign-campaignnya itu akan berbeda. Terus kita pelajari behavior dari customer kita yang mau kita tuju tuh seperti apa gitu. Nah, jadi si targetnya itu adalah mengikuti sih gitu. Jadi mengikuti dari apa yang udah kita rencanakan gitu ya, setahun ke depan kita akan targetnya bagaimana, akan berjualan berapa ribu pieces mukena, akan menarget berapa revenue-nya gitu ya, standar lah namanya juga bisnis. Nah itu tadi, awalnya kita nggak punya bisnis plan, lama-lama tiba-tiba usahanya jadi gede, oh kita jadi harus rapihin nih fundamentalnya, jadi harus punya target produksi seperti apa, target tim marketing seperti apa gitu, target tim finance seperti apa gitu. Jadi hal-hal itu yang kita pelan-pelan aplikasikan untuk bisnis ini gitu ya, gitu. Gimana cara melihat peluang bisnis di industri busana, khususnya busana muslim dengan target market yang memang segmented? Know your customer ya. Jadi kayak kalian mau berjualan di level apa? Kalian mau berjualan ke siapa gitu. Kan ini segmented ya, apalagi semakin segmented itu kan semakin beda nih perilakunya. Kalian berjualan ke K-popers gitu ya, kasarnya orang yang suka dengan K-pops gitu, sama orang yang berjualan sama orang yang syar'i, itu kan bertolak belakang caranya gitu ya gitu. Jadi know your customer gitu, behavior mereka seperti apa, mereka nongkrong di mana, mereka berbelanja apa, mereka sukanya warna apa, mereka taste-nya gimana gitu ya, apa yang matters buat mereka, itu jadi pegangan kita sih gitu. Jadi kalau kita marketnya semakin segmented, itu kita sebenarnya semakin bagus, karena kita semakin harus tahu kita mau jualannya ke siapa sih gitu.